Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Isnaini, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Syah Kuala. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program bimbingan dan konseling berdasarkan AUM umum atau alat ungkap masalah yang dilakukan di MTSN 2 Aceh Besar. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perencanaan dan pelayanan bimbingan dan konseling. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Jamilah Aini Nasution, Ibu Fitra Marcella, dan Ibu Sri Dasweni. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai rasional. Layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh MTSN 2 Aceh Besar dihadapkan oleh beberapa tantangan baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal sendiri, permasalahan yang ditemukan ialah peserta didik belum mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan budaya di sekolah, lalu belum mampu mengontrol diri, lalu belum dapat menyesuaikan diri dengan kelompok teman sebayanya, dan belum mampu memanajemen waktu serta keuangan. Nah, jika dilihat dari sisi eksternal, siswa yang rentang usia perkembangan remaja juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan budaya yang sangat cepat melalui adanya media sosial, sehingga informasi-informasi yang didapatkan mudah sekali diakses, dan mereka yang usianya masih remaja tentunya mudah sekali mengimitasi dan mencontoh budaya-budaya luar yang tentunya tidak sesuai dengan budaya yang dianut pada tempat tinggalnya. Nah, selanjutnya adalah dasar hukum. Jadi ada 10 dasar hukum yang melandasi program bimbingan dan konseling ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, RI Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 54 Ayat 6 tentang beban kinerja guru BK atau konselor, lalu Permen Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, lalu ada Permen Pendidikan Nasional Pasal 22 Ayat 5 tentang penilaian kinerja guru BK atau konselor, lalu ada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Lalu ada Permendikbud nomor 68 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Lalu ada Permendikbud nomor 64 tahun 2014 tentang peminatan pada pendidikan menengah. Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lalu ada Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan Konseling SMP 2016, Dirjen GTK Kemendikbud. Selanjutnya adalah visi dan misi MTSN 2 Aceh Besar. Nah, visinya adalah terwujudnya madrasah unggul religius, ilmiah, dan kompetitif. Nah, misinya yang pertama ialah meningkatkan prestasi kinerja guru, karyawan, dan prestasi belajar siswa berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang kompetitif, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja siswa dengan berpikir kritis, berwawasan luas, serta peka terhadap pembaruan zaman. Yang keempat, memberdayakan kesadaran dan kecintaan untuk berperilaku santun baik lingkungan madrasah, rumah, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran dan kecintaan hidup bersih serta sehat di lingkungan madrasah yang asri. Nah, selanjutnya adalah deskripsi kebutuhan. Di sini akan memuat mengenai profil kelas, profil peserta didik, dan rumusan kebutuhan. Nah, yang pertama ialah profil kelas. Profil kelas di sini memuat beberapa aspek termasuk butir pernyataan instrumen AUM umum yang digunakan, peserta didik atau konseli yang mengalaminya, jumlah responden, lalu persentase, prioritas, dan waktu pelayanan dalam hitungan bulan dan bidang-bidang layanan, termasuk pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi setelah dianalisis AUM umum yang telah dilakukan oleh MTSN 2 Aceh Besar, tepatnya kelas 7-6, ditemukan bahwa di bidang layanan pribadi menempati tempat tertinggi, yaitu ada 123 orang yang memiliki masalah pribadi dengan persentase 52%. Di bidang sosial ada 96 dengan persentase 41%. Lalu di bidang belajar ada 11 dengan persentase 5%, dan yang paling rendah ialah bidang karir. Ada 6 dengan persentase 3%.
Nah, selanjutnya adalah profil peserta didik. Nah, berdasarkan tabel dari hasil umum yang telah dilaksanakan di kelas 76 di MTSN 2 Aceh Besar, diketahui bahwa permasalahan tertinggi terdapat pada bidang pribadi sebesar 52%, lalu bidang sosial sebesar 41%, dan bidang belajar sebesar 5%. Dan yang paling rendah adalah bidang karir sebesar 3%. Nah, adapun butir-butir masalah yang paling tinggi adalah tentang dimarahi orang tua karena terlalu banyak menggunakan handphone dan atau media sosial. Nah, dipilih oleh 7 responden. Mengalami masalah dalam memilih teman akrab dan mudah tersinggung atau sakit hati dipilih oleh 6 responden. Lalu ada hubungan dalam berteman tidak tahan lama atau rapuh, asik bermain handphone atau media sosial, sehingga tugas pokok terabaikan, badan terlalu pendek atau terlalu tinggi, dan mudah marah dipilih oleh 5 responden. Nah, sementara responden yang memiliki masalah paling banyak ialah Nasri Aulia sebanyak 63 item atau sebesar 41%. Selanjutnya Safira Asdiana sebanyak 45 item atau sebesar 29%, dan Nora Nisrina sebanyak 41 item atau sebesar 26%. Nah, selanjutnya adalah rumusan kebutuhan. Nah, rumusan kebutuhan ini memuat beberapa aspek. Yang pertama di bidang layanan, hasil asesmen kebutuhan atau butir pernyataan instrumen, dan rumusan kebutuhan. Nah, di dalam bidang layanan pribadi itu memiliki butir pernyataan seperti badan terlalu kurus atau terlalu gemuk, dengan rumusan kebutuhan yaitu menerima kondisi fisik dengan positif, lalu sering pusing atau sakit, dengan rumusan kebutuhan menerapkan pola hidup sehat. Begitu pula dengan berat badan terus berkurang, dengan rumusan kebutuhan menjaga pola hidup sehat dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah tujuan dengan beberapa aspek, yaitu bidang layanan, rumusan kebutuhan, dan rumusan tujuan. Nah, contohnya yang pertama ialah menerima kondisi fisik dengan positif. Dengan rumusan tujuan ialah peserta didik mampu bersyukur dan menerima dirinya. Lalu pada bidang layanan pribadi dengan rumusan kebutuhan menerapkan pola hidup sehat, dengan rumusan tujuannya adalah peserta didik mampu menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu menjaga pola hidup sehat dengan tujuan peserta didik mampu menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu penerimaan positif dan meningkatkan rasa percaya diri, peserta didik mampu bersyukur dan memiliki kepercayaan diri tinggi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah pengembangan topik atau tema materi layanan. Nah, tema atau topik merupakan rincian lanjutan dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir yang akan dituangkan dalam RPLBK. Nah, adapun pengembangan tema atau topik yang dipaparkan seperti contohnya bidang layanan pribadi dengan tujuan layanan peserta didik mampu bersyukur dan menerima diri, dengan materi layanan bersyukur dengan hati yang ikhlas, dan sub-sub materi layanan yang pertama pentingnya bersyukur, keutamaan bersyukur dengan hati yang ikhlas, cara bersyukur dan menerapkan bentuk syukur dalam kehidupan sehari-hari dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran, dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada komponen program yang meliputi layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, serta dukungan sistem. Nah, berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan masalah siswa, maka alokasi waktu komponen program yang pertama ialah layanan dasar dengan jumlah layanannya 15 dengan proporsi 40%, dan perhitungan alokasi waktu adalah 10 jam. Selanjutnya adalah komponen layanan responsif dengan jumlah layanannya 7, proporsi 30% dengan alokasi waktu 7 jam. Selanjutnya adalah layanan dukungan sistem dengan jumlah layanannya 6, proporsi 15%, alokasi waktu 4 jam. Nah, selanjutnya adalah layanan peminatan dan perencanaan individual dengan jumlah layanan itu 2, proporsi 15% dengan waktu 4 jam. Nah, jumlah dari seluruh jumlah layanan ialah 30, proporsi 100% dengan jumlah waktu yang digunakan atau jumlah jam yaitu adalah 25 jam. Materi selanjutnya ialah mengenai bidang layanan, termasuk dalam bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
Ialah mengenai rencana operasional ataupun yang biasa kita sebut sebagai action plan. Nah, rencana kegiatan bimbingan konseling terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ialah bidang layanan, berisi tentang bidang layanan bimbingan konseling seperti pribadi, sosial, belajar, dan karir. Lalu ada tujuan layanan mengenai tujuan yang akan dicapai yang berbasis hasil asesmen, tugas perkembangan, atau standar kompetensi kemandirian siswa. Lalu ada komponen layanan yang terdiri dari 4 komponen, yaitu layanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Selanjutnya ada strategi layanan, yaitu mengenai kegiatan atau strategi yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan komponen layanan. Lalu yang kelima ada kelas, yaitu kelas yang akan mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Lalu ada materi mengenai tema atau topik apa yang akan dibahas untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan. Nah, selanjutnya adalah metode. Metode ini berisi tentang teknik atau strategi kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang akan dilakukan. Lalu ada alat dan media, berisi alat-alat atau media-media yang akan digunakan seperti PowerPoint, presentation atau PPT, worksheet, dan sebagainya. Lalu evaluasi, berisi jenis-jenis dan alat evaluasi yang digunakan untuk pencapaian tujuan layanan. Lalu ada ekuivalensi, yaitu berisi penyetaraan kegiatan bimbingan konseling yang dilakukan dengan jumlah jam. Nah, materi selanjutnya ialah mengenai evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Evaluasi sendiri memiliki langkah-langkah. Yang pertama adalah penyusunan rencana evaluasi, lalu pengumpulan data dan analisa, serta interpretasi data. Dan pelaporan, langkah-langkahnya ialah yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah pengumpulan dan penyajian data, yang ketiga penulisan laporan, dan yang keempat adalah sistematika laporan. Yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut di sini langkah-langkahnya yang pertama ialah menentukan aspek-aspek perbaikan, menyusun ulang desain program secara umum, dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut. Nah, selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana berisi fasilitas dan perlengkapan yang mendukung terhadap keterlaksanaan program bimbingan dan konseling. Adapun sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam kegiatan pelayanan bimbingan konseling, yang pertama itu seperti ruangan bimbingan dan konseling kelompok, lalu ada perangkat komputer, lalu ada jaringan internet, dan semua itu ditotal menjadi Rp25.700.000. Nah, selanjutnya ialah anggaran biaya. Nah, rencana anggaran berisi uraian kegiatan dan rincian besaran anggaran yang dibutuhkan. Nah, bimbingan konseling dengan rincian kebutuhan yang pertama ialah untuk kegiatan layanan BK seperti home visit, pembuatan media, dan transportasi untuk layanan advokasi, lalu bahan habis pakai, dan sarana dan prasarana, serta biaya lainnya. Dan jika ditotal semuanya itu menjadi Rp13 juta. Nah, selanjutnya adalah program semester ganjil kelas 7-6 MTSN 2 Aceh Besar tahun pembelajaran 2022-2023. Nah, di tahap persiapan yang pertama adalah pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor, lalu yang kedua ada asesmen kebutuhan, lalu ada menyusun program bimbingan konseling, lalu yang keempat ada konsultasi program bimbingan konseling, dan yang kelima ada pengadaan sarana dan prasarana bimbingan konseling. Jadi pada tahap persiapan ini dilakukan full pada bulan Juli dari mulai minggu pertama sampai minggu keempat. Selanjutnya pada layanan bimbingan dan konseling seperti layanan dasar, layanan responsif, lalu layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem itu dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Juli sampai dengan Desember. Nah, selanjutnya adalah program semester genap kelas 7-6 MTSN 2 Aceh Besar tahun pelajaran 2022-2023. Nah, pada tahap persiapan yaitu dilaksanakan full pada bulan Januari dari minggu pertama sampai minggu keempat, dan selanjutnya pada layanan bimbingan dan konseling seperti layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan dan individual, lalu layanan dukungan sistem dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, setelah kita selesai membuat program semesteran, ganjil maupun genap, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat RPL.
RPL sendiri adalah rencana pelaksanaan layanan. Nah, di sini yang pertama ada RPL bimbingan klasikal dengan bidang layanan pribadi. Komponen layanannya adalah layanan dasar dengan topik layanan percaya diri, kenapa enggak? Lalu fungsi layanannya adalah pemahaman dan pengembangan dengan tujuan umum peserta didik mampu memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan mampu menerapkan kepercayaan diri tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan khususnya adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami pentingnya rasa percaya diri. Peserta didik dapat memahami manfaat percaya diri bagi dirinya sendiri, dan peserta didik mampu memiliki dan menerapkan rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sasaran layanannya adalah kelas 7-6 MTSN 2 Aceh Besar dengan materi layanan yang pertama adalah pentingnya memiliki rasa percaya diri, manfaat percaya diri, dan bagaimana menerapkan rasa percaya diri di kehidupan sehari-hari, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah RPL bimbingan kelompok dengan komponen layanan dasar. Bidang layanannya adalah bidang sosial. Fungsi layanannya adalah pemahaman dan pengembangan dengan tujuan peserta didik mampu memiliki kepribadian yang baik untuk menjalin sebuah pertemanan. Nah, yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjadi pribadi yang tidak toksik. Lalu, peserta didik mampu mempunyai hubungan pertemanan yang awet. Dengan topik layanannya adalah tips and trick memilih teman akrab. Dan materi yang akan dibawakan di sini yang pertama adalah bagaimana memiliki kepribadian yang baik. Lalu bagaimana kita dapat membantu memecahkan masalah, lalu bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak toksik, dan bagaimana kita mampu mempunyai hubungan pertemanan yang awet. Nah, selanjutnya adalah RPL konseling individual dengan nama konseli itu dengan kode K2. Dia berada di kelas 7-6 semester 2. Hari dan tanggal disesuaikan dengan program semesteran. Lalu pertemuan pertama, waktu yang digunakan adalah 45 menit, mulai dari jam 11 sampai 11.45. Tempatnya adalah ruang konseling individual. Nah, gejala yang tampak dari pribadi ini adalah peserta didik terlihat murung, banyak diam, dan tidak bersemangat saat di sekolah. Nah, selanjutnya adalah RPL konseling kelompok dengan nama konseli dengan kode K2, K4, K5, K6, dan K8. Kelas 7-6 semester 2, hari dan tanggal disesuaikan dan di bulan Oktober tahun 2022. Lalu pertemuan pertama dengan waktu pertemuan ialah 45 menit dan tempatnya adalah ruang bimbingan dan konseling kelompok dengan topik permasalahan adalah kontrol diri. Dan media yang diperlukan di sini adalah video pembelajaran, kertas, dan pulpen. Nah, selanjutnya adalah dokumentasi. Nah, di sini adalah beberapa foto pelaksanaan penyebaran AUM umum yang dilakukan di MTSN 2 Aceh Besar. Dengan yang pertama kita melakukan pertemuan dengan koordinator bimbingan dan konseling MTSN 2 Aceh Besar, meminta izin. Setelah itu lalu kami diarahkan untuk ke kelas 7-6 untuk membagikan instrumen AUM umum khususnya dan meminta para peserta didik untuk mengisinya. Oke, baiklah, sekian pemaparan mengenai program bimbingan dan konseling berdasarkan alat ungkap masalah atau AUM umum di MTSN 2 Aceh Besar oleh Yuli Isnaini, NIM 190610403442. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.